kenapa lu jadi stand up? Kenapa nggak bokap lu usahanya maju? Kenapa nggak nerusin bokap gitu? Waktu itu bokap tuh meninggal waktu aku SMP kelas 2. Mamah take over semua tuh. Tiba-tiba ngurusin pergantian oli angkot, ban angkot, bull join angkot. Dia harus mau dan mengerti itu. Tiba-tiba makin meledak bisnisnya, makin oke. Sampai-sampai gitu kadang-kadang bercanda sama mama. Ini bapak meninggal, mama tumbalin ya. Waktu itu makanya banyak yang agak cemburu dengan posisi si stand up ini. Apalagi host-host atau MC-MC acara. Lu kerjanya cuma 15 menit, tapi kok tarifnya sama dengan gue 3 jam. Boleh tahu nggak gue sebenarnya perisalan kalau yang udah nggak murah tuh berapa? Tier 1 lah gitu. Mungkin itu udah di atas 30 jutaan. Anjir, 15 menit. Ya 15-20. Ben naik sejam gitu main. Oke, ketemu lagi sama saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Boris. Pamer, terima kasih. Terima kasih. Ini sebenarnya lu kalau disebut ada Boris Bokir tuh sebenarnya apa sih? Langsung straight to the point kayak dia kepo kayaknya selama ini. Boris Bokir gitu. Itu nama username Twitter, Om. Iya, kenapa? Jadi anak stand up itu dulu nama panggungnya adalah nama Twitter. Nama gua kan aslinya Boris Thompson. Iya, makanya lu Toms gitu. Ya, ketika gua masukin di Twitter sudah kepake dong sama bule. Oh iya. Jadi not available daripada pakai angka-angka. Kenapa milih Bokir gitu? Nah, dulu gua tuh ompong SMA. Dipanggil sama anak tongkrongan tuh, mau dipanggil ompong nih, mau dipanggil. Apa ya panggilan dia ya? Kan nggak mungkin dulu ada anak SMA giginya ompong tuh selamat, nggak mungkin, pasti dicengin kan. Nggak mungkin selamat dia tuh, pasti dibahas sama teman-teman. Pasti dibahas. Pongki, terlalu keren. Pongki apaan emang? Ompong di kiri. Pongki. Tapi terlalu keren Pongki gitu, Boris Pongki. Bokir aja apa Bokir? Bolong kiri. Oh, bolong kiri. Bokir itu bolong kiri. Gue kira dari yang ada almarhum Bokir. Bokir belum almarhum ya? Haji Bokir udah deh kayaknya. Udah almarhum ya? Udah apa belum? Iya, lupa pokoknya. Nah, tapi situ gue pikir. Pada saat itu kan belum pernah terpintas untuk ada di dunia entertainment dong. Oh, itu masih sebelum SMA. SMA, iya benar. Barulah sampai di dunia entertainment ini orang-orang banyak yang kayak Om Ferdi. Siapanya Haji Bokir? Aduh, mohon maaf ya, saya nggak ada maksud bagaimana. Itu hanya kebetulan semata. Iya, ditanya siapanya Haji Bokir katanya. Ya, Om Boris gini. Iya. Gue pengen tahu Boris Bokir atau Boris Thompson itu. Saya pengen tahu dari awal. Sebenarnya si Boris Bokir ini atau Boris Thompson ini sebenarnya dia ini lahir dari keluarga Batak. Sama gue berarti ya? Iya, Batak Tulen. Bapak mama Batak. Asli masih sana, tembak langsung. Merantau ke Bandung tahun 70-an akhir, 80-an awal gitu. Nah, kita berempat. Saya anak keempat. Anak keempat berarti anak terakhir? Ya, bungsu. Sudah lahir di Bandung. Oh, lahir di Bandung? Iya, nomor 3, nomor 4 ini lahir di Bandung. 1 dan 2. Tiasa Sunda? Tiasa. Tiasa atuh nyarios Sunda mah. Anu bentes, anu lemes, anu jajablog gitu biasa. Jajablog. Oke, terus. Nah, yang 1, 2 ini masih sana, kelahiran sana. Tembak langsung sana masih. Itu asli ya? Asli. Yang 3, 4 udah Bandung. Jadi mukanya udah agak-agak elips. Nggak kotak-kotak banget. Iya, 1, 2 masih kotak. 1, 2 masih kotak. Nah, gitu. Kebetulan Bapak ini seorang pilot. Oh, pilot? Iya. Di airlines apa? Pilotnya di Airlines Margahayu Ledeng. Supir angkot. Serius. Bapak supir angkot? Pilot, memang. Pilot, mengendarai sesuatu kan. Dan semua turut akan perintah dia. Pindah ke kolot. Iya. Puputeran terus. Om Ferdi Bandung? Kan saya lahir di Bandung. Sama lahir di Bandung, Batak lahir di Bandung, kita sama. Oh, sama. Kita sama. Oh, kalau nyanyi udah nggak kelihatan Bataknya ya? Udah nggak kelihatan Bataknya, malah logat Sundanya yang logat Sundanya, oh gitu. Nanti balik lagi tadi. Jadi Bapak waktu itu supir angkot di Bandung. Mama waktu itu ya berusaha layaknya ibu-ibu Batak pada umumnya buka warung. Oh, ibu-ibu buka warung. Buka warung. Tinggal di Margahayu Raya. Berarti berkecukupan. Bisa dibilang pada saat itu sih, saya kan karena bungsu ya. Kalau saya anak pertama, kedua mungkin merasakan sengsaranya. Nah, kebetulan pada saat itu anak keempat, sudah masa panen. Sudah masa panen dalam artian Bapak itu sudah tidak nyupir angkot.
tapi sudah punya angkot. Oh, tokeh. Iya, Apa udah namanya? jadi juragan. Juragan. Lu bilang tokeh angkot. Iya, tokeh Banyak angkot. dong angkotnya. Lumayan lah waktu itu, Oh, banyak oke, lah. oke. Kayaknya lebih lah dari 4 atau 5 mah. Enak. Si Mamah waktu itu warungnya sudah berevolusi menjadi minimarket yang kita lihat sekarang. Alhamdulillah. Jadi warung toko swalayan cuman udah pakai kaca bening tebel yang kayak kaca bank. Oke. Waktu itu belum zaman tuh Belum Indomaret, zaman. apa belum zaman. Tapi namanya bukan Indomaret, bukan Alfamart ya, yang lain. Toko Boston namanya. Boston itu nama abang. Jadi kan anak 4. 1 cewek, Ada nomor Thompson, 1, ada Boston. nomor 2 cowok, 3, 4 cowok. Tapi kalau Batak kan harus nama cowok pertama. Iya. Mewakili segala sesuatu. Waktu itu Oke. toko dibikin Boston. Boston. Bapak memang waktu itu nggak tahu apapun supir ya. Tapi nggak tahu visi misi dia tuh emang bule banget gitu. Bapak waktu itu hanya SMA itu pun kalau nggak salah nggak tamat di SMA-nya ketika di kampung itu. Ya. Nama beliau itu sebenar-benarnya ya nama Ya. beliau Sabar Manulang. Sabar Manulang. Nyampe ke Bandung namanya S. Melvin Manulang. Kenapa ada Melvin ya? Nggak tahu dia bikin dari mana nama Melvin. Jadi kalau kenal nama orang Melvin. Kebayang nggak sih zaman 80-an orang Melvin, gitu kan? Wah, kalau nggak petinju. Iya, kok Melvin kan Kan keren referensi banget. nama yang Iya. tidak umum kala Tidak umum, itu, tidak umum. Melvin gitu. Waktu itu nggak tahu, jadi anak pertama namanya itu yang cewek Eva Magdalena. Mm-mm. Yang kedua Boston Richard Manulang. Boston Richard Manulang. Yang ketiga Bobby Gilbert Manulang. Keren. Yang keempat Boris Thompson Manulang. Oke. Kita kan waktu itu nggak ngeh dong, maksudnya waktu itu ya anak mah ya tahu aja namanya si Boris, Bobby, Boston, Eva gitu. Keren, tapi keren-keren ya. Lah iya, tapi lahir dari seorang Sabar Melvin Manulang. Manulang. Sampai dibawa ke tanda tangan dia itu Melvin. Beneran. Iya, jadi Kalau KTP udah tertulis Sabar Melvin Manulang. Kita wah ini sih udah masuk ke ranah pidana sebenarnya ya, menambahkan nama gitu. Iya. Jadi kita pun waktu itu ya kayak waktu itu nggak ngeh banget, setelah gede baru wih gila ya visi misi bapak kita nih ya terhadap Visioner. iya gitu. Dikasih nama anak tuh kadang-kadang mohon maaf ya, kadang-kadang nama adalah doa, tapi kadang-kadang ada nama-nama di tongkrongan yang ya namanya ini gitu. Ada aja kan hari gini namanya masih Ada. ini gitu. Ada, iya. Ada gitu. Wah, Waktu itu tapi- kita nggak menyadari sampai kita, nama kita kece-kece banget ya gitu di Iya, kartu keluarga iya, tuh iya, namanya iya, tuh kayaknya wow semua gitu urutan-urutannya gitu. Kalau orang yang baru lihat, wah nggak ada Manulangnya gitu. Wah ini bule. Keluarga ekspat nih pasti. Ini pasti duta besar Amerika tinggal ke sini. Ini ekspat nih. Bener-bener. Nikah mamanya orang Indonesia Orang gitu. Indonesia. Gitu Oke. waktu itu. Lu berarti SMA juga di Bandung, kuliah di Bandung juga. Kuliah di Bandung. Jadi pada saat itu memang kalau bisa dibilang berkecukupan lebih dari cukup, Om Fer. Oke, alhamdulillah. Aku SD itu sudah mohon maaf gonta-ganti sepatu Adidas setiap naik kelas. Udah dari dulu. Udah. Berarti Adidas apapun udah dipunya lo ya. Iya, kala itu Iya, sepatu iya, iya. harga ya anak sekolahan ya, walaupun bukan sepatu Adidas yang keren-keren gimana, 800 sampai sejuta itu Udah punya. udah biasa aja gitu. Oke. Bapak tuh naik kelas ya udah, kan biasalah dulu kalau anak naik kelas tuh ganti sepatu, ganti tas gitu. Ya dulu tas pakai tas ekspor gitu-gitu. Oh iya. Ya kan orang mohon maaf dulu ya oke-nya mungkin Alpina atau apa Iya, kan iya. ekspor orang Oh iya. kayak Jansport sekarang Iya, lah iya, gitu iya, kan iya, jarang betul. orang pakai. Berarti lu orang yang modis juga ya lah ya. Ya lumayan lah Lumayan. turunan dari bapak itu modis mah. Oh bokap sangat modis. Parlente. Oh Mama waktu sama kayak bokap gua. Bokap gua tuh sisir di kantong iya, sama apa selampe. selama Apa namanya? waktu itu mama tuh pernah cerita bapakmu ini dulu pengangguran, belum dapat kerjaan apa-apa. Ini sebelum nyupirin angkot. Dia dandan kala itulah pakai celana cut bray, Iya, sepatu iya, iya, pantofel, baju kerah lebar gitu, Ini kacamata Parsol. Ray-Ban ya gitu-gitu, rambut klimis. Mau kemana? Ke pasar main catur. Tapi tetap steady ya. Tetap steady. Jadi tanya kenapa ya biar orang nggak sepele lihat kita. Iya. Tapi Kalau kita datang lusuh-lusuh orang akan sepele walaupun Iya, gua bener, pengangguran. Nah itu kebanyakan orang Sumatera begitu tuh. Perut nggak boleh ketakar orang. Iya benar, nggak boleh, jangan sampai ketahuan. Nggak boleh Kalau kita ketahuan. lagi kosong nih sebenarnya. Betul. Jadi dia waktu itu yang mendapatkan link maksudnya untuk pekerjaan ini pun ya dari main catur itu. Beliau agak oke main caturnya. Jago. Ya Batakan Iya, Sumatera Batakan main catur tuh agak-agak oke lah. Berdua main catur. Berdua main catur, Bertiga ngamen. nyanyi trio, Lebih berempat dari 4 ngerampok. tutup jendela. Tutup pintu. Nah, Gitu. terus pada saat itu lulus kuliah. Kuliah lulus Lu ambil apa? sarjana hukum.
Oh, lu ambil sarjana Di Unpar. hukum, di Unpar. Iya. Oh, kalau gua daftar Unpar juga sama, tapi nggak keterima. Gak keterima. Nggak Oh, keterima. Unpar. Unpar. Kalau gua keterimanya soalnya di sana, gua keterimanya di USU. Ah, jauh banget. Iya, gua keterima di USU. Waduh. Unpar jurusan apa? Gua ambil manajemen waktu itu. Oke, ekonomi. Nggak keterima. Jadi Nggak akhirnya gue keterima. pindah ke daftar di Pancasila akhirnya. Oh, Pancasila sebelah UI ya. Sebelah UI. Hampir UI ya. Hampir. Lokasinya. Lokasinya. Lokasinya hampir UI. Jadi gue naik kereta lah, anak kereta. Anak kereta. Ya Ya di dulu. Bogor, karena gue dari Bogor. Tinggalnya di Bogor. Tinggal di Bogor. Ah, ya aku sih kuliahnya di Unpar jurusan hukum dulu. Dan memang dulu itu sempat sebel juga sebenarnya sama orang tua mengenai perihal pendidikan. Harus selesai. Bukan masalah harus selesainya. Waktu itu kan SD negeri. Mayoritas biasanya pilihannya SMP favorit negeri. Betul. Oh, tapi saya masa SMP saya direnggut. Kenapa? Sama orang tua. Nggak boleh kamu masuk SMP negeri. Harus masuk SMP Katolik. Oh, agama lu Katolik? Kristen hanya mengejar kedisiplinan aja. Oh, iya. Iya. Jadi waktu itu sebenarnya bisa masuk SMP favorit di Bandung gitu. Tapi lu harus masuk. Nggak dikasih. Lu jadi masuk mana? Ke SMA-nya ya? SMP waktu itu Prova namanya. Providentia. Oke. Sekarang udah jadi Sanur Santa Ursula. Oh, Santa Ursula. Iya. SMA-nya juga Katolik? SMA Katolik juga Santa Angela. Angela. Dulu gue juga SD. Gue dulu SD Katolik. Nah, Di Mardiwana dulu. Cuman kesininya negeri. saya kebalikannya. Kan kebayang dong anak SD sudah punya teman-teman. SMP mana? Ke SMP ini gua bareng kita, seru. Saya malah kebalik. sendiri lone rider. Karena nggak duit banyak, nggak ada masalah. Duit nggak ada masalah. Yang ada masalah ini ada cikal bakal bandel. Karena melihat abang-abangnya dimasukin ke negeri belangsakan. Jangan sampai ini si bungsu bernasib sama kayak itu juga. Jadi kita renggut masa SMP dia masukin ke Katolik. Ya wakala itu kan belum ada tuh ngetren international school. Iya. Maksudnya yang dulu kalau mau mengejar kedisiplinan ya udah swasta Katolik. Kalau Unpar Katolik kan? Katolik juga. Katolik ya? Ya, jadi tapi setelah SMA kuliah baru terima kasih Bapak Mama saya. Karena waktu itu dengar kabar teman-teman SD yang masuk sekolah-sekolah favorit itu ada yang geng motor. Iya. Ada yang jadi mohon maaf bandar narkoba. Iya. Ada yang jadi ada yang sudah bahkan nggak ada meninggal. Iya. Pas ngeliat, masih ini, si ini mah udah ini, Riz. Si ini, ini. Aduh, ada beruntungnya juga. Iya, beruntung juga gitu. Nah, lu kan udah nih, nggak ada hambatan sampai kuliah. Kuliah. Sarjana hukum. Sebelum sarjana hukum saya kenal dunia entertainment ini. Oh gitu. Di masa-masa kritis. Itu berarti lu sudah mulai stand up di situ. Sudah. Kenapa lu jadi stand up? Kenapa nggak bokap usahanya maju? Kenapa nggak nerusin bokap gitu? Waktu itu kebetulan waktu itu bokap tuh meninggal waktu aku SMP kelas 2. Oh, oke. Bokap meninggal. Nah, ketika bokap meninggal jadi mamah take over semua tuh. Oke. Si ibu-ibu Batak ini tiba-tiba ngurusin pergantian oli angkot, ban angkot, bull join angkot, dia harus mau dan mengerti itu. Harus mengerti itu dan kita Inang ya. Iya, nggak tahu kenapa tiba-tiba makin meledak bisnisnya makin oke. Alhamdulillah. Angkotnya beranak pinak. Iya. Sampai-sampai gitu kadang-kadang bercanda sama mama. Ini bapak meninggal mama tumbalin ya. Kok ekonomi melesat gitu loh. Bokap kok ditumbalin jadi melesat begini? Iya kan? Biasanya mohon maaf ya, ada yang ditinggal meninggal suami itu kayaknya down kan ekonomi. Ini malah lebih bagus. Wow, makin wow gitu. Pasti kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu? Terus nyokap menikah lagi? Enggak. Oh, enggak. Semama sampai bercandanya. Mama. Jangan tahu itu banyak tahu Pak Haji mau sama mama katanya. Jangan kira ya mama kalian gak laku. Pasti dia nyari angkot. Iya dong. Jelas ekonomi waktu itu. Nah, habis itu aku kan kuliah. Oke. Udah masuk semester 11. Oke. Bukan karena tidak mampu. Semester 11 ujung dong. Ujung banget. Kan normalnya 8 atau 9. Iya. Tapi di hukum Unpar tuh rata-rata orang lulus 5 tahun. Rata-rata. Iya. 4 tahun tuh chosen one. The chosen one. Nah, IPK 3 gede. Karena di Unpar tuh waktu itu, mohon maaf ya kampus saya tercinta, di kita tuh nggak ada istilah kayak C+. Nggak ada ya? Waktu itu nggak ada. Jadi 69 ya C. Nggak dapat B.
Kebayang Terus kalau 4 SKS? B plus juga nggak ada? Nggak ada, B plus juga nggak ada gitu. Oke. Jadi kalau 79 ya B nilainya, nggak jadi A. Oh, malah ke bawah ya? Malah ke masuknya? bawah. Dan belum lagi kalau ada rentang nilai, kan ada pakai rentang nilai, yang Iya, paling iya. tinggi berapa, paling rendah berapa, diambil lah Jadi itu. diambil itunya. Makanya suka sebel kan kalau ada teman pinter sendiri. Lu jangan terlalu pinter. Gue biasa 50 ini kita dapet C gara-gara lu rentang terlalu atas jadi D gitu. Berarti lu mah ke stand up comedy memang hobi banyak. Enggak juga sih, Om. Duit aman. Keluarga aman. Aman. Kuliah udah mau selesai. Iya, iya. Terus tahu-tahu kenapa lu jadi milih ke entertainer, menjadi seorang entertainer, tapi malah jadi di komedian? Kenapa? Nah itu dia, nggak tahu lah ya. Kenal stand up ini di posisi semester 11-12. Oke. Lagi nulis skripsi, lagi jenuh-jenuhnya. Oke. Ada teman lah, ayo kita nonton stand up. Tahun itu tahun 2011-an lah. Oke. Apa stand up? Nggak ngerti. Iya, Apa iya, itu stand up? Dikasih lihat lah videonya Panji dan Radit di Oke. Komedi Cafe Kemang. Iya. Oh seru ya, ayo nonton yuk. Iya, ayo deh, seru deh nonton. Alternatif hiburan gitu untuk menonton pertunjukan kan kala itu kayaknya pertunjukan hanya ada musik. Bosan lah ini, gila ada sesuatu. Iya, ini pertunjukan nih kita nonton, nggak Berarti ada. ke Jakarta lu? Enggak, waktu itu mereka ada ke Bandung. Oh, ada ke Bandung. Stand up bikin event di Bandung, stand up Indo. Kita nonton sekali, nonton 2 kali. Ih, seru ya. Nah, kebetulan di kafe ada bikin open mic. Oh, oke. Open mic. Oke. Seperti yang kalau dalam dunia musik kan open mic siapa aja boleh nyanyi. Iya. Nah, Request ketika boleh nyanyi. Iya, open mic stand up itu siapa aja boleh mencoba naik ajang latihannya anak-anak stand up. Oke. Di Bandung nih. Di Bandung, itu komunitasnya ada semua tuh. Bandung ada, Jakarta ada. Lu nggak pakai komunitas, lu main aja. Main aja, nonton sama temen-temen. Nonton gitu. Terus temen nggak sengaja iseng-isengnya anak-anak kuliah lah. Dimasukin nama tanpa sepengetahuan. Dipanggil. Dan dipanggil. Mau nggak mau kan maju dong. Teman-teman kan makin gitu. Ayo maju. Standar lah anak-anak ceng-cengan anak kuliahan. Oke. Di Tapi lu ada materi tapi untungnya. Enggak ada dong. Jadi gimana pas tuh maju? Ya, bikin anekdot Batak aja yang anekdot zaman dulu gitu. Berarti itu mah waktu lu pertama kali menceritakan cerita-cerita lucu yang ada aja. Iya, iya, joke telling aja gitu. Jadi uder. Waktu itu kebetulan kan di kampus ini ketemulah dengan si Batak-Batak tembak langsung ini. Jadi logat saya itu berubah menjadi logat Batak karena circle pertemanan orang-orang Batak semua. Oke. Padahal mah tadinya Bandung. Bandung pisan. Uang aing tadi nama. Oke. Kuliah pepanggih jeung si bro-bro dari tembak langsung. Oke, Iya. Jadi oke. kau mau kemana kau? Halo, Iya. sini kau gitu. Nah, jadi ketika stand up sudah membawakan dengan gaya bicara dialek seperti itu. Oke. Penonton suka gitu. Waktu itu ingat banget gue joke pertama tuh. Sebenarnya saya nggak ada persiapan ya. Saya mau memberikan joke aja 1 atau 2 ya. Ini saya dikerjain sama kawan-kawan saya. Oh, awal nih. Udah kawan-kawan tuh, bukan teman-teman. Kawan-kawan saya. Jadi waktu itu saya punya teman SD. Namanya si Acep. Kita waktu itu lagi pelajaran agama. Ditanyalah sama guru agama kita si Pak Yunus. Siapa mau masuk surga? Oh saya Pak. Siapa mau masuk neraka? Ih nggak mau. Tapi si Acep ini selalu bingung. Mau ngangkat tangan ragu-ragu. Ditanyalah sama Pak Yunus. Acep kamu kenapa kok ragu-ragu? Iya Pak. Soalnya bapak mama saya berpesan supaya saya masuk tentara. Sesimpel itu. Dan itu kayaknya banyak ya yang kayak Iya, gitu yang ya. kayak gitu banyak. Dan itu der dong. Nah penonton tuh suka gitu. Penonton suka dan gue juga jadi kok seru ya? Ada energi, maksudnya ada orang ketawa gitu, senang. Oke. Ngelihat kita perform ketawa senang. Jadi ketagihan udahlah. Akhirnya udahlah, ini ada komunitasnya, udah saya masuk aja. Oh. Diajarinlah cara nulis materi bagaimana, materi stand Memang up. ada akhirnya. Ada. Pelajarannya. Ada trik-triknya, maksudnya bagaimana membedahnya. Oke. Gitu. Selesai masuk situ ikut ajang-ajang gitu nggak? Nah, waktu itu kan zamannya media promo hanya Instagram. Tuh. Twitter. Belum ada Instagram. Belum Belum ada. lagi ngetop di Twitter. Iya, belum ada Instagram waktu itu. Nah, habis itu ya udahlah. Komunitas ini kan selalu bikin event bulanannya atau event berapa bulan sekalinya namanya stand up night. Oke. Jadi pergelaran pertunjukan acara dari si komunitas stand up-nya ini. Nah, line up yang tampil itu biasa diseleksi dari yang rajin open mic dan materinya sudah terbukti oke gitu. Oke. Ini sini udah oke nih materinya, setnya udah 7 menit matang nih buat dibawain. Oh, ada gitu-gitunya ya? Ada. Ini bawa beat ini gitu. Makanya kadang-kadang teman-teman suka ada kalau stand up nonton di Indonesia ya karena dia kebanyakan nonton di YouTube atau mana, ya materinya kok ini lagi sih.
Oke. Hey, Anda, memang itu materi sebenarnya tidak untuk layak di digital. Maksudnya enggak. Ini yang buat off air aja. Iya, beda dengan pencipta lagu. Memang di nanti dia menyanyikan lagu yang itu lagi, Oke. bukan lagu barunya. Oh, kalau yang ini ada sedikit pertanyaan gue potong ya. Kalau menjadi stand up comedian, lu harus bikin. Oh iya dong. Bukan yang ada cerita-cerita aja yang kita Enggak boleh. Enggak boleh atau aculun lu gitu. Enggak, kalau stand up biasanya adalah sudut pandangnya adalah dari keresahan diri. Oke, iya. Memandang sesuatu dikasih opini, ya udah jadilah opininya agak-agak komedi gitu. Ya berarti lu bikin. Nggak boleh punya orang lu itu. Halo. Amin ya. Berarti nggak boleh. Iya. Untuk ngambil. Jadi memang sangat-sangat menjunjung tinggi originalitas. Oke. Walaupun pada dunia yang sama akan ada materi-materi yang mirip. Tapi dengan cara yang berbeda. Iya, akan jadi berbeda. Sama lah kayak lagu. Nggak apa-apa tapi itu. Notasi hanya 8, pasti ada mirip lah. Iya. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena akan kelihatan mana yang kebetulan sama atau mana yang meniru. Oke. Akan kelihatan. Iya. Tuh. Ya tampillah pada saat itu, baru habis itu diajak ke Metro TV. Baru habis itu ikutan Kompas TV. Gitu. Mama masih udah ngayap nih. Itu gimana kuliah? Iya, mah tinggal skripsi. Bukan tinggal skripsi, beresin. Sampai akhirnya dia marah banget kayak, ini kuliah harus beres dulu, baru kamu boleh ke Jakarta. Dan jadi lu selesaiin dulu aja. lagi bagus-bagusnya tuh stand up. Off air udah ada, meng-hire. Udah dapat duit? Udah dapat duit. Sekali perform 5 juta, 7 juta. Wah, gede dong. Tiap hari pulang pergi Jakarta, Bandung tuh naik travel. Iya. Oh, pakai travel. Vakum. Lu nerusin dulu kuliah dulu. Baru udah beres, baru balik lagi ke Jakarta. Dan lu lulus sarjana hukum. Iya, dari Unpar. Gitu. Setelah lulus sarjana hukum, balik lagi langsung ke dunia ini. Iya dong. Enggak lu buka firm dulu? Enggak. Waktu itu lebih ke logikanya. Yang penting mama nggak kecewa. Oh, oke. Anak udah menguliahkan anaknya. Nih, saya penuhi janji-janji saya. Kewajiban saya sebagai seorang anak. Sarjana, udah ya, oke ya. Sekarang saya mau nyari duit di sini. Oke. Gitu. Dan itu udah nikah belum waktu itu? Belum dong, belum masih jauh. Nah, sekarang udah nikah? Udah, udah nikah. 7 juta sekali perform pada saat itu padahal masih baru-baru, Pak. Baru. Iya kan? Baru. Dan itu termasuk bagus atau apa itu paling kecil? Oke banget. Udah oke banget. Oh, itu udah oke banget. Udah oke banget. Karena kita perform berapa menit sih? 15 menit toh. Anjir. Gue dapat segitu nyanyi dulu setengah jam, Mbak. Setengah jam itu pun dengan olah nada, udah capek keringetan pasti kan. Waktu itu makanya banyak yang agak cemburu dengan posisi si stand up ini. Apalagi host-host atau MC acara. Oke. Lu kerjanya cuma 15 menit, tapi kok tarifnya sama dengan gue 3 jam. Dan untuk ininya, untuk frekuensinya gimana? Oke banget, waktu itu kan lagi hype banget. Iya, lagi hype banget. Lagi hype banget, dan juga ketika ngundang stand up ini adalah tidak terlalu rumit. Hanya menyediakan mic yang sudah jadi nggak ada persiapan apa-apa lagi gitu. Oh iya. Nah, namun ternyata pada pelaksanaannya banyak yang miskom. Miskomnya? Dalam artian stand up ini kan sebenarnya komedi alternatif yang harus disediakan di ruangan tertutup, orang fokus, tidak banyak distraction. Oke, iya betul. Nah, tapi di Indonesia ini karena hype-nya lagi oke ya, acara apapun dimanapun disikat stand up. Di mall pernah nggak? Sering dulu di mall, di atrium mall di tengah-tengah. Iya. Sehingga menimbulkan kesan nggak lucu stand up. Karena memang dia tidak fokus untuk menikmati jokesnya itu. Iya. Oke. Akhirnya lu berkembang, gua ngeliat tuh di TV sering banget gitu. Ya. Bisa nggak akhirnya stand up comedian atau komika ya jadikan profesi sekarang? Nah, sekarang sih saya bisa bilang bisa ya. Sekarang bisa dibilang. Awalnya kan kaget, emang dari acara-acara begini tuh bisa earn money. Ya. Waktu masih di Bandung tuh. Ya. Oh ternyata ada kompetisinya, ada ini. Oh ternyata kita bisa disalurkan ke yang lain gitu. Karena sebagai stand up comedian, mohon maaf, modalnya lumayan banyak. Public speaking secara tidak langsung menjadi baik. Kemampuan berakting di atas panggung dalam membawakan materi. Ekspresi. Jadi ketika sebel sama materinya, gua tuh benci ya sama dengan kebijakan ini. Karena kebijakan, kan pembawaan kita harus sebel juga. Nggak boleh cengengnya sebel tapi sambil hehe, gue sebel sama, nggak akan kemakan. Nggak ada kemakan. Kadang-kadang ada stand up yang lucu karena dia marah. Oke. Itu kan berakting juga. Iya. Public speaking udah, acting udah, menulis. Pada saat persiapan. Ya, kita tuh nulis materi kita sendiri selalu. Ngapalin lagi ya? Iya, menulis dan ngapalin. Jadi
menulis naskah skrip itu kita udah biasa sendiri. Nah, lu tuh kalau nulis itu harus ada nggak? Nih pertama cerita ini, kedua cerita ini, ketiga cerita ini. Nah, itulah dari tadi si teknik penulisan materi stand up tadi yang diajarkan di komunitas. Dengan pakai cara caranya lupa namanya. Mind mapping. Misalkan mau ngomongin musik. Nah, tema besarannya musik. Musik itu ada apa aja sih? Pemain musiknya, pemain bandnya. Ada aja lagu. dulu ya. Enggak, maksudnya itu buat merangsang kita. Ada keresahan apa kita tentang musik? Ada lagu-lagu nggak jelas. Ada apa. Jadi nanti kita ketika perform tuh yang nonton enak. 20 menit kita hanya membahas mengenai musik. Gitu. Ntar nemu itu aneh-anehnya apa. Penyanyi cewek, penyanyi cowok, musik, lip sync. Ini juga ya, otak juga ya. Lumayan mikir. Dan itu nulis materi sendiri. Kalau misalnya lu gini, lu nih nggak tahu, nggak ada. Oke dong, mau disuruh maju dong ke depan. Atau itu materinya dikasih nih tentang ini, lu nggak tahu gimana? Nggak bisa. Makanya gitu. Iya banyak yang mengira stand up banyak spontanitas aja gitu. Enggak, bikin materinya. Makanya ketika ada perform, ayo dong, kan stand up perform dong gitu. Kan kalau nyanyi dong. Iya. Nyanyi oke, nyanyi. Lu bakal naik apa enggak kalau digituin? Tergantung. Lihat crowd-nya dulu, oke nggak untuk stand up apa enggak gitu. Kalau enggak ya paling soalnya kan takutnya diginiin lagi kan, ya, di videoin sekarang orang. Sekarang kayak begitu. Jadi gitu. Berarti sekarang bisa menjadi profesi. Dan kita beruntung banget punya senior yang oke. Senior yang oke dalam artian founder-founder kita Panji, Radit, Ernest, Kang Isman, ada Rian gitu. Mereka tuh udah ngajarin kalau lu namanya udah lumayan naik di atas, harga lu jangan murah. Karena kalau lu murah, kasihan adik-adik di bawah lu. Mau berapa lagi mereka? Boleh tahu nggak gue sebenarnya perisalan kalau yang udah nggak murah tuh berapa? Yang udah nggak murah. Misalkan kayak rate. Ya, yang bagus lah, rate bagus. Ya tier 1 lah gitu. Mungkin kita udah di atas 30 jutaan. Anjir, 15 menit. Ya 15-20. Abang naik sejam gitu main. Sampai keringat gitu. Tapi bedanya adalah ya memang resiko ditanggung sendiri kan. Maksudnya ketika di atas panggung. Iyalah. Ketika lawak grup sendiri nggak lucu, ada 2 teman bantuin. Iya. Stand lu bener-bener sendiri. Gak ada yang nolong di atas. Gak ada yang nolong. Either kliennya sangat puas atau sangat kecewa. Lu pernah nggak ngelawak nggak ada yang ketawa? Pernah dong. Apa yang lu lakuin? Kan malah tambah stres sebenarnya. Waktu kalau perform awal-awal panik. Tapi lama-lama setelah kesini sudah mengetahui, acara pemerintahan yang di kursi-kursi jati depan tuh sibuk main handphone. Udah biasa lah. Ya udahlah gitu. Kadang-kadang ada juga hukum adat istiadatnya kalau bosnya nggak ketawa, anak buah segen untuk ketawa. Iya. Ya kadang lagi perform stand up, bosnya izin pamit keluar. Jadi semua direksi yang lain, sibuk, nggak ada yang merhatiin. Ada ya gitu-gitu. Bagi-bagi makanan ketika perform. Nggak pernah lu kena mental, anjing gue kok nggak lucu ya gitu. Awal-awal pernah berpikir seperti itu, kok nggak works ya. Padahal materi ini udah proven di mana-mana lucu gitu. Dibawain di ini lucu-lucu, tapi sih ya ternyata mungkin memang ada faktor-faktor. Cuman lama-lama kesini kayak udahlah. Nah terus kalau misalnya lu nih sekarang nih kan banyak juga dipakai untuk bukan sendiri. Ya. Karena lu sudah di komika, akhirnya banyak dipakai untuk di acara komedi atau sitkom atau apapun. Ya. Banyak orang. Ya. Itu mengandalkan seperti tadi itu atau memang sudah dikonsep? Jadi ini materinya ini, lu ngomongnya ini apa gitu? Tergantung. Ada yang janjian, ada yang enggak. Nah, kalau yang janjian biasanya lebih ke sitkom. Nanti janjiannya ini scripted lah gitu. Sitkom. Kalau yang sketsa lepasan itu yang enggak janjian. Kadang ada janjian juga tuh sebelum masuk. Nanti kita mau jokes ini ya, gini. Nanti langsung bawain gitu. Lebih mudah apa lebih? Nah, untuk yang sketsa ini bakat alam. Kayak gua nggak bakat. Tapi kalau misalkan kayak Kiki Saputri, Indra Jegel, Rigen, Marcel Widianto, itu pada bakat untuk main sketsa, bisa mengembangkan cerita. Divi itu ya. Diki Divi, si Neng, itu pada bakat. Gitu. Lu malah kurang kalau gitu. Lu lebih seneng sendiri. Sendiri kalau nggak yang scripted. Scripted gitu. Jadi lucunya memang udah didesain gitu. Lu nikah? Waktu nikah pas lagi naik-naiknya? Enggak juga sih. Enggak juga. Punya anak berapa? Satu. Udah umur? 4 tahun. 4 tahun. Waktu pas nikah, ketemu mertua itu memang mereka ngefans sama lu? Enggak, mereka nggak tahu lu? Nggak tahu. Nggak tahu lu? Bahkan istri pun waktu itu nggak tahu siapa gue. Oh gitu? Dan gue merasa,
oke, enak. Oh, lu malah seneng pengen gitu? Seneng lah. Oke. Karena nggak tahu, jadi nggak ada demand atau apa, atau harapan atau ekspektasi yang Tapi kan bagaimana. ditanya, Pak, kerjanya apa? Pada saat itu sangat sulit. Apalagi pas Gimana? zaman pacaran gitu ya. Apa lo job saya pemain film? Enggak ya? Enggak. Kalau itu ya di dunia entertainment gitu. Oh, Di bidang entertainment kerjanya. Apa? Kadang-kadang suka gitu kan. Apa? Ya kadang-kadang MC gitu. MC. Karena Yang susah kalau ngejelasin stand up. Apa? Iya, Waktu itu kan belum sekarang ini. Iya. Orang ketika ngebut stand up, orang udah paham nih maksudnya Oke. stand up. Waktu itu kan belum terlalu oke banget gitu. Oke. Ada nggak waktunya Hmm? lu nggak punya duit pada saat udah menikah? Nggak ada job nih. Apakah nggak? Karena nyokap ada bagus juga di usahanya. Puji Tuhannya sih ada mulu, Om. Ada mulu. Berarti alhamdulillah. Ya mungkin adalah masa-masa nggak ada duit, tapi nggak ada duitnya tuh. nggak ada duitnya bukan nggak ada karena nggak ada duit duit, karena belum turun. Ya. Gitu. Ada karena belum turun, kan tahu sendiri ya. Alhamdulillah. Dalam dunia entertainment ini ya, selain Iya. off air, ya kadang 2 bulan kemudian, Oke. 3 bulan kalau ditagih, kalau nggak ditagih 5 bulan, kan gitu. Paling mah kosong duitnya tuh gara-gara itu. Terus sama satu lagi. Kan akhirnya keluarga istri tahu Ya, bahwa lu pekerjaannya ya. pekerjaannya komedian lah atau komika lah atau apalah. Kalau kumpul-kumpul, ini nih, kalau ini nih ada menantu saya nih, ayo dong. Itu lebih sering di keluarga saya, bukan di keluarga mertua. Di keluarga. Jadi nyokap yang ngomong gitu lagi. Kadang dibawa ke pesta. Gue bilang, aduh udah nggak bener. Sama nyanyi kan, ini anak saya nyanyi gitu kan. Iya, nyanyi Kalau lu oke. gimana? Iya, disuruh. Kalau lu disuruh kamu? Aduh, udah. Karena kan diminta ada job gitu. Boris, ini kita ada pesta ini nih, pesta marga ini. Pengen ada stand up. Aduh, mah nggak akan bisa. Kondisinya, lapangannya tidak memungkinkan orang untuk menikmati stand up gitu. Udahlah, oke kok mereka gitu. Bahkan nyokap tuh mama kena dampaknya. Jadi kalau ada lomba lawak, orang tua ibu, mama pasti disuruh maju. Kan anaknya juga lucu gitu, masa itu kan pasti turun dari ibunya dong, katanya gitu. Begitu. Aduh, oke, thank you banget loh, Boris. Iya. Tapi gue salah satu penggemar lu dan kita bukan yang berteman. Ya. Tapi gue yang follow lu duluan dan gue yang menyapa lu duluan. Ya, dan ya. gue sangat bangga dengan film yang lu mainkan. Aduh, terima kasih. Ngeri-ngeri sedap. Terima kasih. Karena kita sama-sama orang Batak ya. Dan gue salutnya di situ, lu nggak ngelawak sama sekali. Oh iya, itu memang konsep yang dibikin sama Bene. Jadi anak-anaknya semua itu adalah pemerannya adalah stand up comedian, komika yang biasa hari-hari kita lihat di sosial media, di digital, di TV, semua lucu, komedi. Di sini enggak? Ternyata enggak, beban dramanya ada banyak di anak. Memang nggak boleh. Iya, nggak boleh. Orang tuanya justru yang ada banyak scene komedinya. Iya. Gitu. Oh, memang nggak boleh. Ini film pertama lu yang nggak ngelawak apa bukan? Bisa dibilang iya sih kayaknya. Film pertama untuk dalam tidak ada role komedi ya, bukan jokernya. Lu seneng apa nggak dengan dapat itu? Seneng sih. Seneng ya? Cuman ternyata pas ngerjain drama capek ya. Berapa bulan lu main film itu? Kita ngerjain syuting 2 minggu atau 3 minggu lah. Oh, udah cepet filmnya. Iya, lumayan lama juga itu. Ya sebulan lah ya Iya, sama sebulan. penghabisannya. Iya, gitu. Om, thank you banget. Siap, makasih Om Berdi. Mudah-mudahan karirnya cemerlang terus. Amin. Mudah-mudahan bisa podcastnya juga bisa membantu teman-teman semuanya naik lagi. Ya, amin. Thank you juga, gue udah diundang ke podcastnya. Iya, mudah-mudahan. Plus 26. Iya, Nanti makasih. dong undang lagi ke itu. Agak lain. Ya. Siap, nanti gue bilang ke teman-teman. Oke. Om Berdi juga sehat-sehat selalu. Sama-sama, thank you banget. Tetap selalu menjadi Ferdi Tahir elemen yang seperti ini, yang asik, yang oke lah. Amin. Sehat-sehat Om Berdi. Ya, sama-sama. Thank you buat yang dengerin dari pertama sampai habis. Jangan lupa nanti saya juga ada di Plus 26. Apa sudah ditayangkan? Mungkin di Plus 26 saya juga nggak tahu. Duluan dia apa saya. Itu juga salah satu yang saya lihat juga. Dan nanti ada lagi agak lain agak lain channel. Iya, agak lain YouTube official ada namanya, kontennya Ade Abang. Ade Abang. Ade Itu Abang. juga itu mungkin nanti saya juga mau minta di situ juga. Boleh. Seru soalnya. Boleh. Oke, thank you banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan juga follow Boris Bokir. Terima kasih. Bye. Bye.